Salam dan salawat pun kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, wabil khusus kepada jamaah duhur hari ini, dengan harapan salam dan salawat itu menjadi bendera kehidupan kelak nanti di yaumil qiyamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini tema tidak sulit lah. Bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia dari kata gelisah, diawali dengan K dan diakhiri dengan A. Para psikologis memberi teori ini yang artinya orang tidak tenang hatinya, gelisah. Anak-anak sekarang menyebutnya galau. Saya mengambil tema ini dengan upaya untuk memberi kembali renungan dan evaluasi supaya sampai sejauh mana kita hari ini menjadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai hari ini sudah sejauh mana kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membahas materi ini saya selalu bertanya kepada jamaah, tolong bantu menjawab. Mana yang paling Bapak Ibu sukai? Tolong angkat tangan. A. Jatuh dari awan ke tanah. Yang memilih jatuh dari awan ke tanah? Tidak ada. Yang memilih jatuh B, yang memilih jatuh dari gedung bertingkat ke tanah? Tidak ada juga. Yang memilih jatuh dari tiang listrik ke tanah? D. Yang memilih jatuh dari pohon mangga ke tanah, ambil mangga terus jatuh? Tidak ada juga. E. Yang memilih jatuh dari kursi ke tanah? Enggak juga. Setengah hati. Gak mau ketahuan. Gak mau juga. Memilih jatuh dari kursi ke tanah. Yang tidak memilih 5 pilihan ini berarti di dalam masjid ini tidak ada orang punya akal dan pikiran. Oke, saya ulangi. Memilih jatuh dari awan ke tanah, gedung bertingkat ke tanah, tiang listrik ke tanah, pohon mangga ke tanah, kursi ke tanah. Yang lain masih ragu. Supaya ada nilai, saya tanya pertanyaan berikut ini. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini? A. Kecuali. A. Makan. B. Pakaian. C. Rumah. D. Zikir. Yang bilang zikir angkat tangan. Yang tinggi yang tinggi. Jangan sembunyi di balik tiang. Yang bilang zikir angkat tangan. Ini berpikir bahwa kebutuhan pokok itu makan dan minum, pakaian, rumah, itu pernyataan yang paling keliru di atas bumi. Karena tugas manusia di atas bumi adalah mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jiwa harus disuap dengan mengabdi kepada Allah. Rumah, kantor itu mengabdi kepada Allah. Kantor, masjid itu mengabdi kepada Allah. Pasar, masjid itu mengabdi kepada Allah. Tapi itu tidak dilakukan oleh umat yang beriman. Tidak dilakukan yang baik oleh umat Islam. Saya koreksi kata-kata saya beriman. Tidak dilakukan baik dengan sempurna oleh orang Islam. Kenapa? Orang Islam yang ke masjid itu adalah orang beriman. Survei orang beriman itu kita dapat lihat sholat subuh dari 425 jumlah umat Islam di Indonesia,
Sholat subuh dari total masjid 9.888 masjid di Indonesia tidak mencapai 25% umat Islam Indonesia yang masuk ke masjid sholat subuh. Kenapa? Hari ini orang sekarang saya tanya antum, kalau antum satu hari tidak baca Quran, gelisah nggak? Halo? Satu hari antum tidak baca satu ayat Quran, gelisah nggak? Yang jujur sampai. Dalam masjid harus jujur. Gelisah nggak? Kalau tidak naik pak gaji, tidak dapat bonus, gelisah. Pengumuman antum tidak naik pangkat tahun ini, bahkan bonus dari kantor tidak ada bagian. Yang muncul di pikiran kita adalah perasaan kabur kepada pimpinan kantor. Yang muncul di kantor adalah mulai membangun negative thinking bersama teman-teman lain untuk membuat spanduk di depan kantor, menghabiskan energi kita untuk berprasangka. Sementara kita tidak pernah mengoreksi jiwa kita hari ini. Kita kejar untuk mendapatkan bonus, tapi sholat duha tidak pernah kita lakukan dan tidak laku. Tidak pernah sholat duha, tidak pernah ngaruh pada jiwa kita. Biasa saja. Satu hari tidak zikir, tidak ada peran pada jiwa kita. Itu manusia Islam Indonesia hari ini. Tapi ketika dunianya diganggu, yang di depan matanya diganggu, itu yang menjadi masalah bagi dirinya. Dia akan gelisah untuk itu. Sementara perjuangan untuk sukses nanti dia tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah gelisah. Inilah kondisi orang-orang Indonesia hari ini. Kepada dunia mereka bekerja, tapi pada akhirat mereka tidak pernah melakukan. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, umur itu adalah mutiara yang paling indah dan sangat mahal harga. Lemari terbaik untuk menyimpannya bukan dunia. Lemari itu bernama akhirat. Allah memberi semangat kepada orang yang hidup di atas dunia. Barang siapa yang mencari keuntungan akhir, Allah akan tambah keuntungan dunia itu bagi. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah hanya beri sebagian kecilnya. Di akhir tidak dapat apa-apa sama sekali. Surat 42 ayat 20. Ali bin Abi Thalib mengatakan, janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Sebab kalau kamu menjadi anak-anak dunia, kamu tidak akan pernah menikmati akhiratmu kelak. Tapi ketika kamu menjadi anak-anak akhirat, kamu akan menikmati duniamu. Dalam surat 28 ayat 77, wa batagi fi ma taqallahu darul akhir tansana sibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan untuk engkau di negeri akhiratmu, tapi gunakan dunia ini menjadi kebaikan bagimu. Oke, supaya jangan ini, saya tanya lagi. Sebutkan negara-negara maju di dunia kecuali halo. Sebutkan negara-negara maju di dunia. Ya. Hah? Kecuali, ada kecuali nggak? Kecuali satu. Bisa mempertanggungjawabkan? Ayo. Kenapa antum bilang Amerika? Orang hari ini berpikir negara maju itu adalah Amerika, Rusia, Jerman. Tapi coba Bapak Ibu lihat, negara maju itu kebobrokan ibadah kepada Allah lebih tinggi. Orang berpikir Jepang itu negara maju, padahal tiap hari 50
orang bunuh diri di rel kereta. Apakah itu negara maju? Negara maju dan negara yang menata manusia dari orang yang jahiliyah sampai hari-hari mereka tunggu untuk bersama Allah dalam hidup mereka melalui hudarin nas dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW. Indonesia hari ini sedang dibawa ke pikiran yang ingin merusak, sehingga nilai ketuhanan yang Maha Esa itu direndahkan, diinjak, disepelekan, bahkan dihina dan dicemooh oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Kenapa? Ulama memahami itu, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang teladan setelah Madinah. Oleh karena mereka menempatkan kalimat Qul huwallahu ahad pada dasar kehidupan pertama mereka di Republik. Pikiran kita semua bahwa melihat Amerika itu hebat, sehingga mereka menyiapkan berbagai macam cara, program mereka untuk datang ke negara-negara yang berkembang di dunia untuk merubah pikiran mereka bahwa Amerika adalah negara yang maju. Tapi sungguh tidak. Akhlak yang terjadi di Amerika tidak pernah mencerminkan, kecuali mengacaukan manusia di atas muka bumi. Maka marilah saudara-saudaraku, gelisah yang benar adalah melihat masa depan kita sendiri, keluarga sendiri, lingkungan kita sendiri. Siapa yang mengajarkan itu? Rasul Muhammad SAW. Tidak pernah gelisah untuk diri pribadinya, tidak pernah gelisah untuk keluarganya, sampai sakaratul maut pun dia minta dengan kegelisahan kepada Allah, bagaimana dengan keadaan umatku kalau nanti. Tapi lihat hari ini bagaimana dengan umatnya. Lihatlah keadaan hari ini umatnya, apakah mereka gelisah untuk membela Rasulullah dengan iman yang benar? Kenapa? Karena kita gelisah hanya melihat keadaan yang ada di atas dunia, sementara yang menyongsong kehidupan abadi kita tidak pernah mempersiapkan dengan baik. Untuk menuju ke sana, saya hanya kasih satu teori saja. Ayat ini Bapak Ibu sudah hafal semua. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama memberi tafsir kepada kita bahwa orang-orang beriman ketika ditimpa musibah dia menyebutkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali. Kalau kalimat ini kita baca dan kita renung dengan baik, pasti di antara kita ketakutan yang luar biasa. Dan saya mau tanya Bapak Ibu di ruangan ini, gembira kalau Bapak Ibu ini mati? Angkat tangan. Kok dia? Jangan terlalu tegang. Gembira kalau Bapak Ibu ini mati? Atau belum? Kok jawaban belum sih? Kenapa orang ketakutan tentang kalimat ini? Karena ulama pada masa lalu sebenarnya bermaksud memberi peringatan kepada orang yang lahir, orang yang hidup, dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya kami kembali. Supaya kita tidak ketakutan dengan ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesungguhnya motivasi hidup dari Allah kepada orang yang hidup. Motivasi Allah kepada orang yang dititipkan yang namanya hamba di atas bumi supaya mereka menjadi orang yang berkualitas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa tadaburnya artinya sesungguhnya kami milik Allah Maha Suci. Oleh karena kami berasal dari Allah dalam keadaan fitrah suci, maka hidup bekerja sebagai ibadah di alam raya dalam keadaan fitrah suci, dengan harapan suatu kelak nanti aku pulang kepada Allah dalam keadaan suci, husnul khatimah untuk mendapatkan piala kesucian. Nah, kata mati itu artinya gembira. Mati itu gembira. Dan
Dan gembira yang tidak ada bandingnya dengan kegembiraan yang selama ini terjadi pada jiwa kita. Dapat uang gembira, tapi sebentar uang itu habis, pusing kepala. Ingin punya jabatan untuk gembira, tapi setelah jabatan itu selesai diambil oleh orang, pusing kepala. Tapi kegembiraan pada saat kematian dan kebahagiaan yang paling dahsyat. Supaya Bapak Ibu tidak pandangan negatif, mati itu artinya pulang. Pulang berarti gembira. Analoginya begini. Ketika Bapak Ibu dulu di SD pamit sama papa, mama, ayah, ibu, abah, umi, Assalamualaikum, pergi belajar dari rumah menuju sekolah, masuk kelas baru belajar 3 jam, Pak Guru mengatakan, anak-anak sekalian, hari ini pelajaran tidak dilanjutkan, kalian boleh pulang. Gembira. Kenapa gembira? Kenapa pulang? Baru 3 jam kita tinggalkan papa mama, Pak Guru suruh pulang. Gembiranya luar biasa, pulang. Menjelang hari raya Idul Fitri, tiket macet, tiket mahal, jalan macet, tidak ada urusan yang penting, Bu. Karena gembira ketemu famili kerabat yang ada di kampung halaman. Orang meninggal dunia, mati itu gembira karena mau pulang, berjumpa dengan Allah yang selama ini kita menyembahnya, dan pulang ketemu dengan Rasul yang selama ini kita ikuti ajarannya, dan itu kegembiraan yang tiada tara. Bagaimana kita bisa gembira? Oleh karena aku pulang mau ketemu Allah. Dalam rangka apa? Mendapat piala kesucian darinya Allah. Kita berdiri takbir, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Tapi tidak melihat Allah dengan mata, tapi dalam hati yang hidup itu menatap Allah dengan sempurna. Oleh karena nanti pulang akan ketemu secara langsung dengan Allah, sehingga tenang dalam hidup. Ada hiruk pikuk di luar sana, di dunia ini, dia tetap tenang bersama Allah dalam aktivitas hidupnya. Oleh karena impiannya bukan dunia hari ini, tapi pertemuan dengan Allah Subhanahu. Impian yang akan didapatkan dari Allah adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Sehingga hidupnya kalau hari ini dia tidak baca Quran, menangis, ronta-ronta. Oleh karena kenapa hari ini tidak ada satu ayat pada bibirku? Kenapa tidak ada lisanku menyebut-nyebut namamu ya Allah? Ada apa dengan raga ini? Kenapa hari ini aku tidak doa? Kenapa malam ini aku tidak qiyamul lail? Kenapa tanganku tidak bisa mengeluarkan sedekah infak hari ini? Ada apa dengan ragaku hari ini? Jika itu masalah bagi jiwaku, maka ya Allah ajari aku kembali. Fafiru ilallah. Kembali untuk membuat perbaikan kepada diri kita. Oleh karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingin pulang bertemu dengan Allah. Energi gelisah itu yang harus dibangun oleh kita. Yang sementara ini dilakukan oleh kita adalah gelisah hanya bersifat dunia. Seandainya Allah mencatat, membuka buku kita hari ini, semua buku kebaikan kita hari ini, pasti kita akan menangis hari ini dalam masjid. Sholatku bolong-bolong, sholatku tidak tepat waktu, lisanku banyak berbohong, kemaluanku pernah kupakai untuk berzina. Dibanding dengan tata cara ibadahku kepada Engkau Allah, sangat tidak seimbang dengan rizki yang Kau berikan kepadaku hari ini. Maka wahai saudara-saudaraku, marilah kita kembalikan diri untuk membangun inna lillahi, pertemuan indah dengan Allah. Saya kasih cepat-cepat saja. Hidup itu seperti, jiwa itu seperti botol. Botol ini kalau kita isi air mineral ada harga tidak? Tergantung ukuran. Ada yang 110 mili, ada yang 300, ada yang 600, ada yang 1 liter. Kalau air mineral kita buang, kita ganti dengan jus mangga, jus apel, jus durian, makin mahal atau makin murah?
Jus durian kita buang, kita ganti dengan madu dari Yaman. Makin mahal atau makin murah? Madu dari Yaman kita buang, kita isi masuk dalam botol-botol. Ini adalah minyak wangi merek Eropa. Makin mahal atau makin murah? Tapi sekarang kita ganti dengan air comberan. Hari ini manusia menjadikan dirinya seperti air comberan. Raganya kotor, lisannya kotor, jiwanya kotor, perutnya kotor, kata-katanya kotor, matanya pun kotor. Dia hadiahkan jasad dengan sesuatu yang akan menjadi masalah di hadapan Allah. Dia kotori jiwanya karena mengejar dunia hari ini. Motornya ditabrak, dia maki cuma orang lain. Dunianya diganggu, dia ribut. Sementara jiwanya kepada Allah hampa, kering, kerontang, dan tidak pernah memperbaikinya dari waktu ke waktu. Maka mari Bapak Ibu, hidup kita itu seperti ini. Hidup umat Islam itu seperti lingkaran. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Rumah kantor karena Allah, kantor rumah karena Allah. Rumah pasar karena Allah, pasar rumah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semua aktivitasnya harus mengarah kepada Allah, sehingga dia tidak galau, dia tidak bimbang, dia tidak gelisah, oleh karena perjalanan hidupnya selalu tertata jiwanya bersama Allah Rabbul Alamin. Dalam kondisi apapun dia harapkan selalu happy. Saya minta yang sudah menikah datang. Yang belum menikah jangan angkat tangan. Coba angkat tangannya dulu. Yang belum menikah itu adalah orang-orang merugi dalam hidup, menghalangi anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Senangkah bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Halo? Ya. Hah? Yang menjodohkan bapak dengan istri yang cerewet siapa? Kenapa nolak pemberian Allah? Berarti bapak hidup membangun prasangka buruk dengan pemberian. Yang cerewet menjadi masalah bagi dirimu, yang galak menjadi masalah bagi perempuan. Keliru. Allah itu hebat. Menjodohkan bapak dengan istri yang cerewet, ternyata Allah tahu. Kehidupan pundakmu adalah dakwah. Engkau orang-orang beriman menjadikan perempuan istri menjadi perempuan yang cerewet, itu katakan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, aku sudah istikharah bertahun-tahun. Ternyata engkau pertemukan aku dengan perempuan yang cerewet, dan engkau pertemukan aku dengan laki-laki yang galak. Terima kasih ya Allah, engkau sungguh mulia, engkau sungguh baik. Ternyata engkau hadirkan perempuan yang cerewet itu menjadi lahan dakwah bagiku. Terima kasih Allah, engkau jadikan dia menjadi radio pribadi dalam perjalanan hidup. Terima kasih Allah, engkau kirimkan laki-laki ini menjadi jodoh suamiku. Dia laki-laki yang galak. Alhamdulillah, aku bangga dengan kebaikan yang engkau berikan kepadaku sebagai tanda syukur. Maka aku makin dekat dengan engkau, karena Rasul menyampaikan kepadaku, siapa perempuan yang berjodoh dengan laki-laki yang galak, dia layanginya seperti raja dalam kerajaan. Perempuan ini akan didoakan benda-benda di dunia tersinar cahaya matahari. Dia selamat dunia akhirat. Dan tidak ada perempuan yang laki-laki yang galak di dunia ini. Firaun yang galak itu sudah dibuat baik oleh perempuan yang bernama Asya. Dan wahai suami-suami yang punya istri yang cerewet, yang cerewet itu lahan kebaikan dari Allah. Engkau mengelola dia, engkau mendakwakan dia, engkau memperbaiki dia, engkau buat dia tumbuh yang tadi
tidak dekat dengan Allah, yang tidak cerewet kepadamu, tapi dia tidak suka dalam keadaan hidupmu, engkau buat dia mampu untuk sujud memuji Allah. Itulah kebaikan. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan itu menjadi maunya Allah, tapi Allah tahu kita adalah laki-laki yang berkualitas berhadapan dengan keadaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa? Hidup itu mulai dari Allah dan berhenti di Allah. Hidup seperti lingkaran. Ketika sudah mulai dari Allah dan berhenti di Allah, maka umat Islam Indonesia harus kembali kepada Allah, sebagaimana ulama mengajarkan kepada kita, menempatkan ketuhanan yang Maha Esa untuk menemukan Indonesia Raya itu cuma dua. Jiwanya dibangun. Selama ini jiwa tidak pernah dibangun. Ketika jiwa tidak dibangun, maka yang terjadi republik hari ini kekeringan jiwa bagi manusia, sehingga yang terjadi adalah prasangka buruk dari kita semua. Bahkan kita tidak sadar, angka statistik tahun 2017 akhir kita sudah punya 335 aliran sesat, 126 nadi palsu, PKI dipelihara, LGBT tumbuh dengan baik. Oleh karena kita tidak pernah merasakan bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan hidup kita, Allah menegur kita dengan ujian silih berganti, ujian dengan datangnya pemimpin, ujian dengan datangnya kecurangan, ketidakadilan, ujian datang dengan musibah, bala dan bencana. Allah bermaksud bicara kepada alam. Allah bermaksud bicara dari langit ke bumi. Tegur mereka sedikit, supaya apakah mereka ingat aku atau tidak. Hidup itu mulai dari Allah. Untuk itu, saya supaya lebih simpel lagi, saya buat hidup itu seperti ini. Hidup itu seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Allah harus punya komitmen hidup. Qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Rabb kami, engkau maha kaya. Aku lahir dalam keadaan telanjang, aku dibesarkan oleh ibuku, ayahku. Begitu aku mengerti dalam kehidupan tentang engkau maha benar, engkau maha kaya, engkau lah Rabbku, maka mulailah menata diri untuk beral-mutazam dalam hidup. Mulailah belajar untuk membuka pintu hati. Di sana ada pintu kabar, di sana al-mutazam, membuka pintu hatiku untuk bertanya dan berlapang-lapang kepada Allah atas segala keadaan yang diperhadapkan oleh Allah kepada kita. Kalau belum sampai ke sana, belum kita menuju pada al-mutazam kita dan pintu hati terbuka bersama Allah, di depan ada maqam Ibrahim, kita bertanya kepada kita, saya ini sudah layak menjadi umat Muhammad atau belum? Masa saya jadi umat Muhammad, sholatnya sholat Jumat saja, sholat duhur saja, sholat asar tidak, maghrib tidak, isya saja, subuh pun tidak. Nanti hari Jumat lagi datang sholat. Apakah ini menjadi umatnya Muhammad? Kalau merasa belum bergerak dengan cepat untuk memperbaiki. Di sana ada sudut iradi, semangat hidup. Kenapa semangat hidup? Di sana ada hijri Ismail, ingin dekat dengan Allah. Kenapa mau ingin dekat dengan Allah? Di sana ada sudut samsi. Di sana ada sinar, ada cahaya, ada rahmat, ada barokah, ada rizki, ada nikmat. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, harus tampil menjadi individu Yamani, keluarga Yamani, lingkungan Yamani, masyarakat Yamani. Mereka akan tampil menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di atas muka bumi. Hidup itu mulai dari Allah dengan kebaikan dan berhenti di Allah dengan kebaikan. Gelisah karena kekurangan kebaikan pada jiwa, maka raga bergerak untuk membuat energi menemukan kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Rumah, kantor itu mengabdi. Saya harus menjadikan kantor menjadi arafah kehidupan bagi saya, supaya pengabdian di kantor itu akan mendatangkan rahmat dari Allah. Kalau saya belum naik gaji di kantor ini, belum dapat pangkat di kantor ini, teman-teman lain sudah, saya belum, walaupun saya sudah kerja aktif, rajin bekerja, ketika pengumuman saya tidak naik pangkat, besok pagi saya terlebih dahulu datang ke kantor, menyapa direktur yang mengatakan aku tidak naik pangkat, aku tidak naik gaji. Katakan kepadanya, Assalamualaikum, aku bangga, aku bahagia dan aku terima kasih. Engkau tidak membuat aku naik pangkat, aku tidak naik gaji, oleh karena aku tahu engkau hanya pemberi amanah di tempat ini. Engkau bukan pemberi rizki di tempat ini. Engkau bukan yang menentukan nasib aku. Bukan. Aku datang mengucapkan karena
engkau sengaja, engkau tidak menaikkan aku pangkat karena cara pendekatanku dengan Allah selama ini selalu buruk. Sehingga rezeki yang datang dari Allah untukku ditahan oleh Allah melalui tempat. Prasangka itu yang harus dibangun oleh kita supaya hidup kita tidak pernah lagi ada sesuatu yang negatif dalam hidup kita kecuali berkualitas dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka marilah kita berusaha untuk gelisah melihat prospek ke depan, bukan hari ini. Karena banyak orang hari ini, kalau mereka menjadi orang beriman, yang ada adalah selalu keluh kesah, tidak cukup, resah, tidak punya, resah. Tapi mereka tidak pernah bergerak untuk memperbaiki keresahan mereka. Banyak orang ini bermimpi untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi ya, sholat duhur dengan asar digabung jadi satu. Sholat asar, sholat maghrib dengan isya digabung jadi satu. Bahkan ada yang kami survei selama hidupnya setiap tahun sholat cuma satu kali. Tunggu di malam Lailatul Qadar. Akhirnya lihatnya usaha fardu maraton. Karena dalam jiwa mereka hampa dengan Allah, hampa dengan agama ini. Bahkan hari ini kita boleh lihat ada orang bilang Islam itu radikalisme. Siapa mereka? Orang yang selama ini tidak dekat dengan Allah, sehingga mereka ingin mempengaruhi orang yang dekat dengan Allah dengan keburukan yang mereka buat, supaya membuat justifikasi bahwa orang Islam ini, bahwa pimpinan Nabi Muhammad itu begitu keadaan mereka. Kenapa? Karena mereka memang kehidupan mereka seperti itu. Negara mereka memang begitu. Keadaan mereka memang begitu, supaya mereka pengaruhi masyarakat dunia tentang label Islam yang ada pada diri umat Islam ini dibuat menjadi pandangan buruk, sehingga orang-orang Islam semakin tidak yakin dengan agama ini. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, siapa yang sudah takbir Allahu Akbar, yakin dia menjadi orang yang dibesarkan oleh Allah, karena hari-harinya membesarkan Allah. Tapi siapa yang tidak pernah membesarkan nama Allah? Lihat keadaan hidup mereka pasti rancu. Yang dikejar adalah dunia mereka. Kita pernah dengar seorang ibu yang punya uang 200 miliar. Sudah kaya. Di usia tua uang 200 miliar itu pasti bisa untuk kebaikan dia. Ternyata uang 200 miliar itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Dia serahkan kepada orang yang menggandakan uang di Jawa Timur. Alasannya 3.000 kemudian ada dikembalikan 200 miliar, 3 kali lipat, sampai uang tidak kembali, ibu ini meninggal dunia. Ada satu bapak punya uang 2 triliun, tidak punya cucu, tidak punya anak, istri pun sudah meninggal, dia seorang diri. Meninggal dunia, uang 2 triliun tidak ada manfaatnya, terlalu tersimpan di bawah. Ada orang kaya di Jawa Tengah, kebun punya, sawah punya, tapi tidak ada satu jengkal punya dipersembahkan atau diwakafkan untuk kebaikan dalam agama ini. Meninggal dunia, itu akan menjadi penonton, bahkan jadi fitnah untuk dia. Oleh karena dia tidak pernah gelisah bahwa harta yang aku miliki ini pasti hak orang lain. Nabi pernah gelisah ketika dia memerintahkan Bilal supaya membawa seluruh harta yang dia miliki agar dibagikan kepada semua orang. Dari subuh kembali ke subuh, Nabi bertanya kepada Bilal, sudah selesai itu harta yang kau bagikan? Bilal mengatakan, belum ya Rasulullah. Akhirnya Nabi tidak pulang ke rumah. Nabi mengatakan, aku tidak kembali ke rumahku sebelum engkau habiskan seluruh harta, karena aku takut nanti kelak harta itu menjadi pertanyaan dari Allah kepada aku. Setelah bermalam, pagi, subuh, malam itu Bilal bin Rabah sudah pergi memagi habis itu seluruh harta yang dimiliki Nabi, diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya lagi, sudahkah engkau bagikan? Bilal menjawab, sudah semuanya. Baru Nabi dia tenang. Dia takut kalau itu menjadi masalah kelak di hadapan Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, maukah kita ditanya oleh malaikat Allah Munkar dan Nakir di alam kubur dengan kalimat yang menyenangkan?
Mau? Orang beriman yang ketika dia mempersiapkan masa depan dengan memanfaatkan dunia ini dengan baik, malaikat Munkar Nakir bertanya kepada mereka dengan suara yang menyenangkan. Marrabbuka, siapa Tuhan? Seorang perempuan sufi yang bernama Rabiatul Adawiyah, ketika datang malaikat Munkar Nakir bertanya kepadanya, wahai Rabiatul Adawiyah, marrabbuka? Apa jawaban Rabiatul Adawiyah kepada malaikat Munkar Nakir? Teganya. Majikanmu menyuruh engkau berdua bertanya itu kepada aku. Sampaikan pada majikanmu bahwa Rabiatul Adawiyah tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Ada di antara kita ada yang berani seperti itu? Kenapa Rabiatul Adawiyah demikian menjawab kepada malaikat Munkar Nakir? Orang yang selama hidupnya dia sudah cantik, dia sudah kaya, dia sudah terbiasa membuat kebaikan untuk Allah dan Rasulnya. Maka di saat itu bagi dia dengan mudah untuk menjawab. Dan orang-orang yang dengan mudah menjawab itu, malaikat Munkar Nakir akan membuat suasana kuburan mereka jadi baik. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi, orang beriman itu ketika dia meninggal dunia, malaikat Munkar Nakir bertanya dengan suara yang pelan, dengan suara dia malu untuk bertanya pertanyaan ini kepada orang beriman. Siapa Tuhanmu? Seperti guru TK atau guru PAUD bertanya kepada murid PAUD-nya, hei, siapa nama bapakmu? Dari mana kau nak? Itulah malaikat Munkar akan bertanya kepada orang-orang beriman. Kenapa? Dia malu oleh karena orang-orang ini pada saat kehidupan mereka gelisah kalau sehari saja mereka tidak baca Quran, sehari saja mereka tidak sholat dengan benar, sehari saja terlambat sholat, sehari saja mereka tidak berinfak. Mereka akan menangis dan meminta kepada Allah apa yang menjadi kotoran pada raga mereka sehingga menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan kepada Engkau. Orang seperti ini ketika dia meninggal dunia setelah menjawab seluruh pertanyaan malaikat Munkar Nakir, di sebelah kanan kalau mayat itu laki-laki maka muncul di sebelah kanan laki-laki yang gagah, tampan, hebat. Kalau mayat itu perempuan maka muncul di sebelah kanan kuburan itu wanita yang sangat cantik yang belum pernah terlihat di atas dunia. Lalu mayat laki-laki beriman di sebelah kanan ini bertanya kepada makhluk di sebelah kanan kuburan yang ganteng, cakap. Mayat yang wanita ini bertanya kepada makhluk di sebelah kanan kuburan yang cantik itu, hei, siapa engkau sebenarnya? Kenapa engkau gagah begini? Kenapa engkau cantik begini? Dan kenapa engkau harus ada di tempat ini? Orang ganteng seperti engkau, orang cantik seperti engkau, mestinya engkau di atas muka bumi. Dia menjawab, aku ganteng seperti ini karena mayat itu laki-laki. Dia jawab, aku ganteng seperti ini. Kalau mayat itu perempuan, dia akan menjawab, aku cantik seperti ini, aku ganteng seperti ini, oleh karena akulah amal tulus kau waktu di atas muka bumi. Aku datang menemani engkau di alam kubur ini sampai dunia kiamat. Lalu dia menarik kuburan sebelah kanan 2 meter. Masuklah cahaya surga di dalam. Mayat beriman ini hari-hari dalam alam kubur. Ya Allah ya Rabb, cepat kau datangkan kiamat. Cepat kau datangkan kiamat ya Allah. Cepat kau datangkan kiamat ya Allah. Berbeda dengan orang yang durhaka di atas muka bumi. Berbeda dengan orang yang lupa diri di atas muka bumi. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempersiapkan keadaan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepada dengan suara yang sangat keras dan sangat menakutkan. Dan suara itu berulang-ulang dari malaikat Munkar Nakir. Ketika dia tidak sanggup menjawabnya, maka muncul di sebelah kanan kuburan. Kalau mayat itu laki-laki, maka muncul di sebelah kanan kuburan laki-laki yang buruk rupanya, merah matanya, dan matanya menyala-nyala ke arah sang jenazah laki-laki yang durhaka itu. Dia akan mengatakan, hei, kenapa kau ada di sini? Aku tidak mau melihat wajah engkau. Keluarlah engkau dari tempat ini. Kenapa kau ada di sini? Aku tidak mau menyaksikan engkau ada di sini. Dia jawab, mukaku jelek seperti ini, wajahku buruk seperti ini, mataku merah seperti ini.
Itulah amal perbuatan buruk engkau di dunia. Akulah itu. Kini aku datang menemani engkau di alam kubur sampai datang kiamat. Lalu orang-orang tidak beriman itu bangun dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Orang beriman mimpi untuk bertemu dengan Allah karena masuk surga. Mereka minta datangnya kiamat. Tapi orang-orang durhaka, mereka mengatakan jangan kau datangkan kiamat. Oleh karena keputusan ada di penentuan sana. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang durhaka tadi, orang yang tidak gelisah tentang masa depan itu, nanti mereka akan mendapatkan 10 keluhan di api neraka. Saya hanya menyampaikan satu keluhan, yaitu keluhan yang ke-10. Mereka minta kepada Allah setelah disiksa berkali-kali oleh Allah, serta dihukum oleh Allah berkali-kali dalam api neraka dan tidak pernah berhenti, dan 1 detik pun tidak terjadi dan tidak berhenti, selalu berulang-ulang hukuman itu bergantian kepada diri mereka. Lalu mereka merintih dalam neraka kepada Allah. Ya Allah, kembalikan kami di bumi agar kami beriman. Allah menjawab, bukan kami telah mengutus Nabi dan Rasul untuk membacakan ayat-ayat kami. Kembalikan kami ya Allah. Allah bilang, siapa yang kamu mengabdi waktu kamu di atas dunia? Siapa yang kamu ikuti waktu kamu di atas dunia? Mereka menjawab, syaitan. Allah bilang, mintalah kepada setan. Datanglah setan dan minta kepadanya. Hari itu setan dia tertawa dan dia bilang kepada mereka, kamu tidak tahu bahwa aku adalah musuh nyata bagi kamu. Hari ini kamu akan menerima itu seperti apa? Tapi bagi orang-orang yang tenang, yang tadi menuju surga, bahkan sebelum ke surga, baru mau menuju surga, penjaga-penjaga surga itu mengatakan kepada mereka, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumarah hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di depannya ada kepala keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, ada keluarganya, ada familinya. Mereka berbondong-bondong menuju Allah. Depannya ada kepala kantornya, ada wakil kepala kantornya, sampai dengan cleaning service-nya. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mau masuk surga, Allah bilang sama mereka, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah suruh mereka, selamat kamu wisuda. Allah lantik mereka, ada wisuda mereka ke sana. Tapi Allah wisuda orang-orang terkhusus. Siapa mereka? 7 golongan manusia. Pertama, hatinya orang-orang yang terpaut dengan miskin. Dia tidak satu hari tidak ke masjid, dia gelisah. Dia satu hari tidak baca Quran, dia menangis. Dia sholat terlambat, dia akan mengatakan dalam dirinya bahwa esok hari aku tidak boleh terlambat. Kalau dia berdiri di masjid, dia berdiri di saf terbelakang, dia juga akan menangis. Kenapa saya berdiri di saf yang paling terakhir? Kenapa saya tidak berada di saf yang terdepan? Kalau dia tidak berinfak bersedekah, hari ini dia akan mengatakan kepada Allah, aku tidak punya harta, tapi kenapa hari ini aku tidak bersedekah dengan senyumku kepada sahabatku, temanku? Mereka ini yang Allah akan katakan kepada mereka. Allah memanggil mereka dengan kalimat yang sangat menyenangkan dalam hidup. Kalau tadi Allah memanggil, penjaga surga memanggil mereka dengan kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka semuanya orang-orang beriman itu masuk. Mungkin dia masuk surga karena sholatnya, mungkin dia masuk surga karena dia rajin beribadah waktu di dunia, dia rajin bekerja menjadi cleaning service.
menjadi satpam, menjadi pegawai gulti, menjadi direktur, mereka berada di sana dengan muatan bahwa kami adalah produsen. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami hadir di Bukopin ini menjadi arafah kehidupan agar orang-orang di tempat ini akan membuka mulut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan katakan melalui penjaga surganya kepada mereka, Salamun alaikum tibatun fadkhuluha khalidin. Tapi Allah sendiri bilang sama mereka lagi dengan kualitas kalimat yang paling menyenangkan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Selamat, bahagia, sejahtera kamu di dalam dengan kasih dan sayangku. Tapi tadi orang-orang yang tadi terkhusus itu, Allah bilang kepada mereka dengan panggilan yang paling mengharumkan dan paling menyenangkan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dulu kamu ridha kepadaku, apa yang aku suruh kamu laksanakan, kamu ridha, kamu lakukan tanpa melihat lain, tanpa pamrih, maka hari ini aku pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi jamaahku. Wadkhuli jannati. Mereka lah kelompok orang yang selalu bangkit untuk melakukan perbaikan. Mereka di dunia mereka terpenjara, tapi akhirat mereka tidak terpenjara. Hari ini di dunia mereka terhina, tapi di akhirat mereka yang pemegang kunci-kunci surga untuk mengantar kepada orang akan masuk ke dalam surga. Boleh jadi itulah Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita dijawab? Ada sampai pukul 3 Jadi silakan jemaah yang bertanya diberikan kesempatan. Rupanya tidak salam mengerti semangat. Sudah lulus semua sih. Pulang ke rumah, kayak itu dengan sebuah cerita. Ada dua pasangan, suami istri. Mereka dua adalah orang yang hampir 7 tahun mengaji sama saya. Mereka menikah, dua-dua semua kerja di bank. Yang satu di bank swasta, yang satu di bank negeri. Perjalanan bekerja 5 tahun. Setelah mereka punya keturunan, yang istri mengatakan kepada suaminya, "Pak, apalah artinya saya bekerja? Siapa yang merawat anak-anak kita? Siapa yang akan memasukkan kita ke dalam surga? Kalau bukan anak-anak kita itu. Biarlah aku tinggal di rumah merawat mereka, mengasuh mereka. Aku percayakan tentang percayaan aku kepada Allah dan dititipkan kepada engkau, aku dan anak-anak." Lalu dia tidak bekerja. Suaminya bekerja di bank negeri, 10 tahun bekerja. Di akhir tahun dia termasuk orang yang mendapatkan bonus akhir tahun 500 juta. Ketika dia dapat 500 juta, pengumuman jam 8 pagi dia dapat bonus 500 juta akhir tahun itu. Dia pergi sujud syukur sekaligus menambah sholat duhurnya. Dan duha yang tadi 4 rakaat jadi 12 rakaat. Setelah dia sholat duha selesai, dia cari ruangan yang sepi lalu dia telepon istrinya. Dia sudah foto itu WA pengumuman dia dapat bonus, langsung kegembiraan yang luar biasa dia telepon istrinya. "Assalamualaikum sayang, kita bisa kembali, kita bisa beli mobil." Istrinya mengatakan dari rumah, "Bah, gembira macam apa seperti begini? Sudah engkau kepada Allah." "Sudah nak, sudah sayang, aku sudah syukur, tapi ini kegembiraanku." Istrinya mengatakan, "Kau gembira ini disaksikan oleh Allah. Jangan sampai kegembiraan kau itu berlebih-lebih. Cukuplah kau sujud kepada Allah, sudah selesai." Dan kita baru menerima uang itu.
Dan begitu masuk yang 9 transfer dari rekening tempat kerja ke rekening pribadi. Dia lihat begini, dia pakai ATM, dia lihat 500 juta. Tambah saldo lamanya naik. Dia kembali tenang bekerja. Tiba-tiba menjelang jam 11 siang, sahabat mereka datang menelpon. Istrinya masuk rumah sakit, mau operasi, butuh uang 250 juta. Dia telepon, dia bilang kepada Mas, ini Mas, saya sudah pinjam kemana-mana, keluarga sudah tidak punya uang. Engkau yang bisa menolong, kau dengan istri yang bisa menolong kami, bantulah. Akhirnya ini pergi transfer 250 juta. Setelah transfer 250 juta, dia kembali duduk. Dolah sholat duhur selesai. Ibunya menelpon dari kampung. Assalamualaikum nak, bagaimana kabar keluarga? Cucu-cucuku bagaimana kabarnya? Baik. Gini nak, engkau lah anak tertua mak. Tadi malam datang angin taupan di kampung, sehingga kami semua di kampung di rumah kami di bawah angin. Mak sementara ini atap rumahnya ditutup pakai karpet. Engkau yang bisa menolong, tolong pinjamkan uang mak, atau kau berikan kepada mak 150 juta. Seluruh biaya atap yang bisa menutup rumah mak. Transfer selesai, datang dan makan siang. Sahabat mereka lagi menelpon, Mas, saya sudah 5 bulan tidak bayar cicilan rumah. Kalau bulan ini saya tidak bayar, maka rumah diambil. Saya sudah tidak bisa lagi punya rumah. Tolonglah aku, ada usahaku belum bantu. Saya selalu digajikan belum terbayar. Berapa 5 bulan itu? 100 juta. Transfer lagi. Setelah transfer, bekerja kembali, menjelang waktu asar dia menghadapi returnya. Aku ada hajat di rumah, aku mau pulang di rumah. Bukti transfernya dia siapkan, naik mobil pelan-pelan menuju ke rumahnya. Sampai ke rumah, dia turun dari mobilnya. Suasananya berbeda. Begitu istrinya keluar dari rumah, air putih menyambut dia bilang, jangan engkau sambut aku dengan air putih. Aku telah berdusta kepada engkau. Kita berpihak kembali, kita tidak bisa beli mobil karena aku sedang menolong teman-teman kita yang selama ini datang ke tempat kita. Maka izinkan aku mencium kaki wahai istriku yang tercinta. Aku mengeluarkan lafaz dari lisanku yang tidak berarti buat engkau. Istrinya mengatakan, Mas, minum ini air. Saya ada minum air, lalu istri yang menatap wajah suami. Mas, lihat kepada aku. Aku bangga punya suami seperti engkau. Kenapa? Mereka tidak melihat dunia menjadi kecil, tapi karena mereka bersama Allah. Hidup mulai dari Allah, berkat dari Allah. 3 bulan kemudian, Allah lipat gandakan 500 juta yang pergi itu menjadi 2,5 miliar. Yang datang tidak disangka-sangka. Mereka bersama Allah. Wahai saudara-saudara, siapa yang menata hidup bersama Allah, Allah akan menatanya. Siapa yang bergaul dengan Allah, Allah akan bergaul dengannya. Siapa yang berdialog dengan Allah dengan konteks attitude ia akan bodoh, maka Allah akan memberi dia attitude berikutnya. Wahai sekali, itu akan ada apabila behaviornya sirah mustaqim. Itu tidak akan terjadi kalau mindsetnya tidak tampil menjadi produsen alhamdulillah. Kemana-mana berbuat kebaikan akan orang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang disampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah memberkahi kita semua. Allah menjauhkan musibah dan bala dari tempat kita, negeri kita, tanah air kita. Dan Allah menjadikan kita menjadi kelompok orang-orang senantiasa mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk melihat masa depan kita lebih baik. Hari ini orang boleh mengatakan kepada kita di kantor dengan ucapan selamat, naik gaji, naik pangkat. Tapi lebih bahagia lagi
Kalau hari-hari dengan naik pangkat ucapan itu datang kepada kita, kembalikan kita kepada Allah. Hari ini kita memiliki istri yang cerewet, pujilah Allah istri yang cerewet. Hari ini kita punya suami yang galak, kembalilah kepada Allah. Gelisah kita bukan karena keadaan, tetapi karena keinginan Allah untuk bersamanya dalam perjalanan sisa hidup kita. Terima kasih pribadi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.